Mama semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat selalu ya Mak ya. Orderannya gimana, rame bulan ini? Ini bulan Agustus menuju September, yang pasti orderan kalian pasti rame banget ya. Pastikan, ya kan? Apa aku aja nih ngerasa sepi bulan ini? Kayaknya sih ya, banyak banget yang curhat sama aku, Mak Ian gimana nih orderan kita kok lagi ngedrop. Tapi aku gak mau bilang orderan ngedrop, aku selalu bilang orderan kita selalu rame. Saat ini ramai, bulan depan ramai, selalu ramai. Tapi kita juga harus realistis ya Mak ya. Nah, kebetulan aku sudah hampir 12 tahun di dunia online shop. Jadi aku tahu banget bulan-bulan mana yang lagi ramai, mana lagi sepi. Jadi jangan khawatir nih Mama. Meskipun bulan-bulan kayak sekarang Agustus, dari Juli kemarin ya, Juli, Agustus, September, insya Allah nanti bulan Oktober mulai meningkat lagi. Bukan yang ngedrop ya, jangan sampai ngedrop. Karena dengar-dengar Pak Jokowi bilang bulan tahun depan itu infonya ekonomi Indonesia dan dunia akan suram. Tapi aku gak mau percaya, aku tetap optimis. Apapun usaha kita, pasti semuanya akan ada hasilnya dari proses panjang yang udah kita lewatin. Nah, dari pengalaman aku selama hampir 12 tahun di dunia online shop, aku akan bagi sedikit tips buat kalian bagaimana sih menghadapi masa sepi jualan online. Pastinya kalian semua bingung dong, Mak Ian 12 tahun ngapain aja, kok gak sukses-sukses? Sukses atau enggak itu ya tergantung ya Mar, relatif. Tapi membuat aku sendiri, aku sudah sukses mencapai di titik ini. Dari bawah, naik ke atas, turun ke tengah, turun ke bawah, naik ke atas lagi ya. Begitulah hidup dan begitulah bisnis. Nah itu namanya bisnis dan itu namanya jualan kayak gitu mah. Gak ada yang selalu rame terus. Pasar saham aja kadang-kadang anjlok. Pasar apalagi tuh forex, trading juga kadang-kadang anjlok, kadang-kadang naik. Apalagi kita mah yang jualan bakso depan rumah gitu kan. Apalagi emak-emak mungkin ada yang jualan baju, mungkin yang jualan yutmam, ada yang jualan yen kain, mungkin kan. Kadang-kadang rame-rame, kadang sepi-sepi, tapi kadang-kadang ya alhamdulillah selalu disyukurin. Orderan tuh selalu ada, nggak pernah putus. Oke, tips pertama ya Mak ya, kita akan buka kupas tuntas apa aja sih tips selama masa-masa sepi kayak gini. Aku nggak bilang masa pandemi, aku nggak mau bilang masa krisis ya, karena buat aku itu sebuah mindset yang harus kita dobrak. Nggak ada tuh masa sepi, yang ada adalah masa kita untuk berbenah. Nah, contohnya nih, di tips pertama aku akan bilang kapan kita harus membenahi sistem kita, kapan kita harus membenahi jualan kita. Yaitu sekarang ini lagi masa-masa yang belum terlalu ramai orderan. Nah, saat ini lama untuk kita membenahi semua sistem kita, mulai dari keuangan. Mama udah bagus atau belum? Atau bocor di sana sini, banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak terduga dan banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak harus dikeluarkan. Nah, di sini saatnya Mama untuk mengecek keuangan perusahaan emak ataupun mengecek keuangan dagangan emak nih, apakah kebanyakan belanja, jualannya pemasukan nggak ada, atau kebanyakan pengeluaran, banyakan kirim-kirim paket atau kirim-kirim sampel tapi nggak ada tuh yang order. Nah di sini kita harus mulai itu menyeleksi, mengketatkan semua pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan. Itu pertama, tips pertama, kita harus mengecek semua keuangan yang keluar dan keuangan yang masuk. Jadi berbenah yang pertama soal keuangan ya Mak ya. Lalu tips kedua apalagi nih Mak Ian, soal gimana sih menghadapi masa-masa yang menurut Mama semua mungkin lagi sepi, senyap gitu ya. Sekali lagi aku akan bilang sama Mama, biar aku ulangi berkali-kali biar Mama ingat, kita nggak boleh bilang masa sepi, tapi di sini masa saatnya kita membenahi. Nah, pembenahan kedua yaitu soal manajemen SDM tim karyawan. Nah, di sini Mama harus jeli nih, apalagi di masa-masa yang pendapatan kita lebih sedikit dibandingkan pengeluaran kita lebih besar dibandingkan pendapatan, atau pendapatan kita lebih sedikit dibandingkan pengeluaran. Mama harus jeli nih, apakah tim Mama sudah melakukan semua job desk yang memang pada tempatnya, atau ada yang masih sekedar malas-malasan, yang satu lebih sibuk, yang satu santai-santai. Nah ini Mama harus jeli nih di sini, dan Mama mulai membenahi sistem SDM dan mulai membenahi apa aja sih yang harus dikerjakan tim kita biar semua tim kita itu sibuk terus. Itu yang kedua Mak ya, jadi pembenahan soal SDM alias mungkin Mama punya admin di kantor, punya karyawan, mungkin punya supir, mungkin punya apapun, tukang jahit mungkin, atau yang jualan bakso, mungkin ada yang tukang giling dagingnya. Mama harus cek nih, jangan-jangan dia sambil men-tiktok nih sambil giling daging. Harus dicek ya Mak ya. Oke, yang ketiga apalagi nih, kira-kira apalagi sih yang kita harus lakukan selama masa-masa pembenahan seperti ini? Yang ketiga adalah soal manajemen stok Mama harus cek stok-stok yang masih banyak itu
kita harus keluarkan. Karena namanya jualan itu harus fresh stock ya. Nah, fresh stock itu harus kita cek apakah sudah nggak fresh lagi, apakah sudah basi. Makanya mama harus cek nih dari misalkan ketika bikin, misalkan aku jualan baju ya, aku jualan baju di bulan Januari, sekarang udah bulan Agustus, itu udah nggak fresh lagi menurut aku. Jadi harus kita sell, Mak. Gimana pun harus kita sell, keluarkan, ganti dengan stok-stok baru. Nah, ini nih pentingnya untuk manajemen stok. Mama harus membenahi soal stok ya. Jadi harus dicek lagi apakah stok yang masuk itu lebih banyak dibandingkan stok yang keluar, oke? Lalu yang selanjutnya itu soal aku bilang yang paling penting dalam masa-masa yang kita bilang masa pembenahan dan masa-masa ini adalah mengupgrade, Mak. Ini yang paling penting, the keyword buat aku ya. Pada saat aku lagi nggak banyak orderan nih di bulan-bulan seperti ini, aku akan mengupgrade kemampuan aku, mengupgrade skill aku, mengupgrade knowledge aku, ya kan, soal apa sih yang lagi happening ya untuk jualan kita. Contoh ya, misalkan tahun dulu aku jualan tahun 2013, itu lagi happening banget soal marketplace. Saat itu kita bilang aja Tokopedia, Bukalapak, ya kan, itu lagi happening. Kaskus ya saat itu lagi happening banget. Jadi saat itu aku terus tuh mencoba berjualan di media-media marketplace seperti Kaskus, Bukalapak, Tokopedia. Itu dan banyak banget ilmu-ilmu, workshop, terus seminar-seminar soal marketplace. Nah, sekarang ini kan eranya TikTok ya, eranya Reels, eranya TikTok, eranya video. Mama harus mengupgrade dong. Punya handphone yang bagus atau punya kamera yang nggak begitu bagus, pakai aja, Mak. Kita bikin video-video meskipun konten-konten kita itu nggak penting ya. Kita tapi latihan terus. Dari setiap hari kita latihan, dari kita membuat video itu akan dapet ide-ide baru, inovasi yang terbaru, ya kan, yang akan membuat kapasitas emak, upgrade emak, knowledge emak itu makin terasa. So, jangan pernah putus asa, tetap semangat. Terus apalagi ya, Mak ya, kalau misalkan aku udah bikin konten, Mak Yen, aku udah membenahi semua tapi masih sepi juga. Mak, namanya jualan ya, petani aja ada saatnya dia menanam benih, ada saatnya dia menebar benih, ada saatnya dia memupuki. Nah, saat ini mungkin belum saatnya untuk kita panen, jadi bersabarlah karena akan ada saatnya. Setiap proses, setiap usaha yang kita lakukan selalu akan ada hasilnya. So, meskipun kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah endorse sana, udah endorse sini, udah mencoba apapun, udah bikin video yang bagus, tapi kok hasilnya nggak memuaskan juga, udah saatnya mungkin kita disuruh bersabar. Jadi nggak akan ada hasil yang sia-sia, nggak akan ada yang terbuang percuma. Semua itu ada hikmahnya, semua ada faedahnya. Jadi saatnya kali ini di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa yang memang lagi sulit di mana-mana, harga cabai makin naik, harga bensin naik, ya kan, nggak usah dipusingin, Mak, karena setiap tahun seperti itu pasti naik. Jadi ngapain kita pusingin? Iya, udah nikmati aja, enjoy aja. Kita fokus sama upgrade kemampuan, kapasitas, dan yang pasti terutama kita harus makin smart dan makin pintar untuk bisa mencari ide-ide baru apa aja sih yang ada di peluang depan mata ini. Oke, gitu aja ya, Mak ya, sekedar tips dari aku bagaimana mengupgrade, meningkatkan kapasitas, bagaimana kita mengasihani, aduh tokoku kok sepi, aduh jualanku kok nggak rame, aduh kok biasanya 100 paket kok hari ini cuman 1,5 paket gitu. Gimana tuh hitungannya ya? Jadi jangan pernah putus asa, Mak ya, bersabar, berusaha ya, keep positif, terus keep positif, keep fighting stronger, dan selalu optimis. Oke, gitu aja dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat buat mama semuanya. Yang pastinya nantiin terus ya video-video aku yang lain di YouTube aku dan Instagram aku, jadi Yen Kain, ada Youth Mom. Bisa juga follow Instagram pribadi aku di Yen Melan, dan akun YouTube aku Yen Melan. Subscribe, jangan lupa dikasih like, kalau bisa di komen. Kapanpun kalian bisa nonton video ini, bisa nonton kapan aja. Mungkin sekarang lagi tonton 2022, mungkin kalian yang nonton video ini mungkin tahun 2045 ya. Semoga aku masih hidup. Oke, gitu aja Mas, sampai jumpa, see you.